Pernah nggak ngerasa kayak jadi kursi tua di sudut ruang tamu? Dulu dipakai tiap hari, tempat andalan semua orang buat istirahat. Sekarang, dibiarkan begitu aja, dilirik pun nggak. Kadang diselimuti debu, kadang malah dijadikan tempat naruh barang, bekas begitu juga hati orang tua. Nggak kelihatan rusak tapi udah lama remuk pelan-pelan dari dalam. Bukan karena bencana besar, tapi karena hal-hal kecil yang kita pikir, cuma gitu doang. Padahal justru yang cuman gitu doang itu yang lama-lama jadi sesak. Ada pepatah tua dari leluhur Bugis bilang, ucapan lembut dari anak adalah obat mujarab bagi luka jiwa orang tua. Tapi kalau ucapannya hilang, atau malah terasa seperti pisau kecil yang tajam dan dingin, luka itu nggak sembuh, malah tambah. Dalam video ini bukan buat menyalahkan siapa-siapa, bukan juga buat nambah beban, tapi ini buat membuka pintu yang udah kelamaan kita kunci dari dalam. Pintu hati orang tua, yang sabar menunggu anak-anaknya peka. Kadang orang tua nggak butuh jawaban, cuma butuh didengar. Tapi gimana mau didengar kalau bahkan ditanya aja nggak pernah? Gimana mau cerita kalau tiap kali mulai bicara malah disela? Atau lebih parah, cuma dikasih senyum kaku dan dijawab, iya, sebentar, ya. Nah, hari ini kita obrolin, apa aja sih yang sering bikin hati orang tua kayak kita ini diam-diam sakit, tapi nggak pernah diungkap. Bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena sayang. Karena nggak mau anak-anak ngerasa bersalah. Ini penting, bukan cuma buat didengar anak-anak kita, tapi juga buat kita sesama lansia. Supaya kita tahu kita nggak sendiri. Supaya kita juga bisa saling jaga, saling rangkul, kita bahas satu-satu. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kita tarik napas pelan-pelan, tenangin dada. Biar nanti waktu dengerin ini kita bukan jadi orang yang marah, tapi jadi orang tua yang belajar melepaskan. Karena hidup ini singkat loh. Kita udah melewati badai lebih dari separuh abad. Sekarang saatnya kita hidup dengan damai. Dan kalau ada luka yang masih mengendap, yuk kita rawat. Pelan-pelan aja. Tapi mulai hari ini, kita mulai dengan membuka satu hal yang paling sering nyangkut di hati lansia. Yang sering bikin mata basah tapi mulut tetap senyum. Yang sering bikin dada sesak, tapi badan tetap pura-pura kuat. Dan mungkin salah satu dari 5 hal ini adalah hal yang udah lama kamu pendam juga. Kita ini generasi yang tahan banting, lahir di zaman susah, dibesarkan dalam keterbatasan, dan tetap bisa tersenyum. Waktu hidup lagi berat-beratnya kita tetap kerja, tetap jalan. Makanya kalau ada yang bilang lansia itu lemah, rasanya pengen ketawa kecil sambil ngelus dada. Tapi di balik ketangguhan itu, kita juga manusia. Kita punya hati. Dan justru, karena udah tua, hati ini makin sensitif. Bukan karena cengeng, tapi karena pengalaman udah ngajarin kita. Kalau luka hati tuh nggak bisa dibalut pakai obat gosok atau balsem. Sekarang, saya mau ajak kita renungkan. Apa aja sih 5 hal yang bikin hati kita, hati orang tua, hati para lansia, sering tersakiti, diam-diam, nggak meledak-ledak kayak anak muda, tapi ngendap, dalam, dan lama-lama bikin kita merasa kayak nggak ada lagi yang benar-benar peduli. Poin pertama, ketika kita dianggap hanya sebagai beban, iya, mungkin nggak pernah dibilang langsung, tapi dari cara mereka bicara, dari nada suara yang makin singkat, dari ekspresi wajah saat kita minta tolong sedikit, rasanya tuh kayak, ini orang tua kok ribet amat ya. Padahal kita minta cuma hal kecil, cuman pengen ditemenin sebentar ke dokter, cuman pengen ngobrol sebentar sore hari. Waktu anak-anak kita kecil, kita jagain mereka tanpa hitung-hitungan. Sekarang giliran kita butuh, kok rasanya malah takut ganggu. Poin kedua, saat cerita kita dianggap nggak penting. Pernah nggak kita lagi cerita soal masa muda, terus mereka jawab, zaman sekarang udah beda. Atau malah sibuk main HP waktu kita bicara. Padahal kita tuh cuma pengen mereka tahu bahwa dulu kita juga pernah muda, pernah punya mimpi, pernah jatuh cinta. Dan cerita itu bukan buat nyombong, tapi buat ngajak mereka ngerti bahwa hidup ini bukan cuma soal sekarang, tapi juga soal bagaimana kita belajar dari dulu.
Poin ketiga, waktu kita merasa kesepian padahal tinggal serumah. Ini yang paling menyakitkan. Tinggal satu atap, tapi kayak orang asing. Kita bangun pagi sendirian, makan siang sendiri, nonton televisi sendirian. Lalu malam mereka masuk kamar dan sunyi lagi. Kadang kita mikir, apa aku ini cuma pengisi ruang kosong ya? Padahal kita nggak butuh diajak jalan-jalan mahal. Cuma butuh dilihat, disapa, ditemani. Poin keempat, ketika keputusan hidup kita diambil alih begitu saja. Tiba-tiba diputuskan untuk tinggal di tempat lain. Atau dikasih jadwal ini itu tanpa ditanya dulu kita mau apa. Seolah-olah karena kita udah tua, kita nggak punya hak buat milih. Padahal meskipun badan makin rapuh, jiwa kita masih utuh, masih bisa berpikir, masih bisa merasa. Dan harga diri itu nggak boleh hilang hanya karena usia. Poin kelima, saat kita merasa tak lagi dibutuhkan. Ini luka yang paling dalam. Dulu, kita jadi tempat bertanya. Sekarang, mereka bahkan lupa nanya kabar. Dulu kita jadi tempat pulang. Sekarang, rumah kita sepi kayak museum. Nggak ada yang minta nasihat, nggak ada yang curhat. Seolah-olah kita ini udah lewat masa pakainya. Padahal dalam hati, kita masih punya banyak yang bisa dibagi. Kebijaksanaan, doa, pengalaman. Sayangnya, nggak banyak yang mau mendengar. Sahabatku yang terhormat, 5 hal ini bukan sekadar daftar, ini cermin. Dan saya yakin, banyak di antara kita yang pernah ngaca dan nemuin rasa itu. Kita memang nggak ngomong langsung. Karena kita sayang sama mereka. Kita nggak mau nyakitin anak-anak kita. Tapi itu bukan berarti luka kita hilang. Makanya penting banget kita bahas ini. Bukan buat ngungkit luka, tapi buat sembuhkan. Karena kalau terus dipendam, hati bisa jadi batu. Bukan batu karena kuat, tapi batu karena beku. Kita bahas ini, supaya kita bisa tetap lembut. Supaya kita bisa jujur ke diri sendiri. Bahwa jadi, tua bukan berarti nggak boleh merasa. Dan semoga, dengan kita bicarakan ini, anak-anak kita juga bisa pelan-pelan belajar memahami. Karena kadang, yang paling dibutuhkan orang tua bukan uang, bukan hadiah, bukan fasilitas mewah, tapi sekadar rasa dihargai, dihormati, dipahami. Sekarang, kita akan lanjut bahas langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai lansia agar hati tetap damai meski ada luka. Dan semoga lewat video ini ada satu pintu yang terbuka antara kita dan keluarga yang kita cintai. Kalau kamu sudah siap, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Langkah-langkah atau prinsip. Saya akan jelaskan satu persatu dengan gaya ngobrol yang ringan, tapi penuh makna. Sahabatku, kalau hati sudah sering disakiti diam-diam, tapi kita nggak mau jadi beban buat anak-anak, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya bukan dengan marah-marah, bukan juga dengan ngambek diam-diam sambil berharap mereka sadar sendiri. Karena jujur aja, kalau kita terus nunggu orang lain berubah, kita bisa habis waktu dan habis harapan. Jadi satu-satunya cara adalah kita sendiri yang melangkah duluan. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita kuat. Dan kekuatan terbesar lansia itu ada di dalam hati yang sabar. Langkah pertama, berani ngakuin bahwa kita terluka. Loh, kok malah suruh ngakuin luka? Iya, karena banyak dari kita demi menjaga keluarga, akhirnya pura-pura kuat terus. Padahal, kalau kita terus menolak perasaan sendiri, kita malah makin capek. Capek berpura-pura. Capek menyimpan sesuatu yang ingin kita keluarkan. Jadi nggak apa-apa kok kalau suatu hari kita merasa kecewa, merasa sedih, merasa tidak dianggap. Itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita masih punya hati. Kalau kita bisa, mulai dari sana, dari kejujuran sama diri sendiri, kita udah selangkah lebih ringan. Langkah kedua, jangan menunggu dipahami, tapi mulailah bicara. Sahabatku, kadang anak-anak kita bukan nggak sayang, mereka cuman nggak ngerti, bukan karena jahat, tapi karena nggak pernah diajarin cara memahami orang tua. Mereka hidup di dunia yang serba cepat, serba sibuk, sampai kadang lupa. Kalau ada ayah, ibu, atau nenek yang duduk di pojokan rumah, cuma ingin diajak ngobrol 10 menit saja. Nah,
Daripada kita nunggu dan sakit hati, coba mulai duluan. Bilang pelan-pelan, "Nak, ibu pengen cerita sebentar ya." Atau, "Ayah kangen ngobrol kayak dulu." Itu mungkin bikin mereka kaget di awal. Tapi percayalah, seringkali pintu pengertian itu terbuka saat kita yang memutar kuncinya. Langkah ketiga, jaga harga diri tanpa harus keras hati. Kadang, saking pengennya kita tetap dihormati, kita malah jadi keras kepala, nggak mau dibantu, nggak mau dinasihati. Semuanya mau dikerjain sendiri walau udah nggak kuat. Sahabatku, menjaga harga diri itu penting, tapi bukan berarti kita harus menolak cinta dari anak-anak kita. Kita bisa tetap punya martabat, sambil bilang dengan tenang, "Terima kasih ya kamu udah bantu ayah, tapi ayah masih pengen coba dulu." Lembut, tapi tegas karena menjadi tua dengan terhormat, bukan berarti menolak semua bantuan tapi tahu kapan harus menerima dan kapan tetap berdiri sendiri. Langkah keempat, bangun kembali peran kita dalam keluarga. Jangan mau jadi pajangan, jangan mau jadi pengisi waktu kosong. Cari cara supaya kita tetap jadi bagian penting dari rumah ini. Misalnya kita bisa jadi penjaga cerita keluarga, cerita ke cucu-cucu soal asal-usul kampung halaman. Atau jadi penasihat yang bijak, yang nggak menggurui, tapi bisa jadi tempat curhat mereka. Kita ini generasi yang udah kenyang asam garam. Kalau kita bisa tetap hadir sebagai pelita, rumah ini nggak akan gelap walau listrik padam. Langkah kelima, bangun komunitas, jangan menyendiri. Kadang, kita kecewa karena keluarga tidak selalu bisa hadir. Tapi itu bukan berarti hidup kita harus berhenti. Bergabunglah dengan komunitas lansia. Ikut kegiatan di masjid, gereja, pura, atau balai warga. Kumpul bareng teman sebaya yang ngerti rasanya jadi kita. Dari situ kita bisa tertawa lagi. Bisa curhat tanpa takut dihakimi. Dan yang paling penting, bisa saling menguatkan. Ingat, kesepian itu bukan karena kita sendirian, tapi karena nggak ada yang benar-benar mengerti kita. Dan komunitas yang tepat bisa jadi obat paling mujarab. Langkah keenam, maafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri. Kalau kita simpan marah dan sakit hati terus, kita yang makin lelah, kita yang makin nggak bisa tidur. Kadang, memaafkan itu bukan karena mereka pantas, tapi karena kita ingin tenang. Kita bisa bilang dalam hati, "Aku maafkan kamu, Nak. Bukan karena kamu benar, tapi karena aku ingin damai." Dengan begitu beban di dada mulai longgar, dan pelan-pelan luka yang menganga mulai kering. Langkah ketujuh, rawat diri. Jangan cuma nunggu dirawat. Mungkin kita udah nggak sekuat dulu, tapi bukan berarti kita harus pasrah. Rawat badan ini, jalan pagi walau pelan, minum air putih, makan yang sehat, tidur cukup, dan jangan lupa senyum, karena tubuh ini masih butuh kita cintai, bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Semakin kita sayang diri kita, semakin orang lain juga belajar untuk menyayangi kita. Langkah ke-8, pelihara harapan, walau kecil. Walau hidup tidak seperti dulu lagi, selalu ada hal kecil yang bisa kita nantikan, entah itu sore hari sambil nonton sinetron, atau pagi-pagi sambil siram bunga, atau telepon dari sahabat lama. Jangan remehkan hal kecil. Kadang justru itu yang bikin hati kita tetap hangat. Sahabatku yang terkasih, tua itu pasti, tapi bahagia di masa tua itu pilihan. Kita bisa pilih untuk tetap tersenyum, tetap hadir, tetap berarti, meskipun dunia di sekitar kita berubah. Langkah-langkah ini bukan teori tinggi, bukan dongeng indah, tapi hal sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Karena hati lansia bukan hati sembarangan. Ia membawa sejarah, ia membawa cinta yang tidak pernah minta balas, dan ia layak untuk dihargai. Kalau kamu merasa bagian ini bermanfaat, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Penerapan praktis. Di situ, kita akan bahas lebih dalam lagi, gimana cara menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari, langkah demi langkah dengan bahasa yang makin mudah dan makin akrab. Sahabatku yang luar biasa,
Kita udah ngobrol panjang soal langkah-langkah yang bisa bikin hati kita nggak terus-terusan nyesek. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana cara menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Biar nggak cuma jadi kata-kata manis, tapi jadi kenyataan yang bisa bikin hidup kita lebih lega, lebih adem, lebih bahagia. Kita mulai dari yang paling sederhana. 1. Latihan jujur sama perasaan sendiri. Bangun tidur, sebelum buka gorden, sebelum ngopi, sebelum buka WA grup keluarga, coba tanya ke diri sendiri. Hari ini, aku ngerasa apa? Nggak usah dipaksain harus jawab baik-baik aja. Kalau lagi sedih, ya bilang aja ke hati sendiri, aku lagi sedih. Kalau lagi kesel ya nggak apa-apa, katakan dalam hati, aku capek hari ini. Tapi habis itu peluk perasaan itu. Anggap dia teman lama yang cuman lagi mampir. Nggak usah diusir, nggak usah dihakimi. Cukup diterima. Setiap pagi latihan kayak begini, bisa bikin kita jadi sahabat buat diri sendiri. Dan percaya deh, sahabat yang paling setia itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. 2. Latihan ngobrol jujur sama keluarga, walau cuma 5 menit. Banyak dari kita yang kebiasaan bilang, nggak apa-apa nak. Padahal dalam hati rasanya, loh kok aku diabaikan sih? Atau, loh kok aku kayak cuma pengisi rumah kosong? Mulai sekarang kita ubah dikit caranya. Nggak usah langsung ceramah panjang, cukup pelan-pelan. Misalnya, pas anak lagi duduk santai, kita duduk di sebelahnya dan bilang, nak, ibu tuh kadang pengen denger suara kamu lebih sering. Atau, ayah tuh suka kangen cerita-cerita kamu kayak dulu. Nggak perlu ngarep langsung berubah, tapi benihnya udah kita tanam. Dan benih itu, kalau kita siram terus dengan kasih sayang, lama-lama tumbuh juga jadi pohon pengertian. 3. Kalau nggak didengar di rumah, cari tempat lain buat suara kita. Sahabatku, kadang bukan maksudnya anak-anak kita cuek, tapi hidup mereka emang lagi ribet. Jadi, daripada nunggu terus dan akhirnya makin kesepian, yuk cari tempat di luar rumah buat kita bisa bicara dan didengar. Misalnya, gabung ke pengajian, arisan RT, atau kelompok doa. Ikut komunitas lansia di kelurahan. Atau kalau susah keluar rumah, coba hubungi teman lama lewat HP. Video call bentar aja bisa jadi obat hati. Yang penting, kita tetap punya tempat buat cerita. Karena hati manusia, apalagi yang udah berumur panjang, kayak kita nggak bisa terus-terusan ditahan isinya. 4. Tulis surat, tapi bukan buat dikirim, buat dilepaskan. Kadang, ada perasaan yang susah banget diucapkan langsung. Entah karena takut salah paham, atau karena terlalu sakit untuk dikeluarkan lewat mulut. Coba tulis aja di kertas. Misalnya, anakku sayang, ibu kadang sedih kalau kamu terlalu sibuk untuk sekadar bertanya kabar. Atau, nak, ayah kangen masa-masa kamu kecil dulu saat kamu peluk ayah tanpa malu. Tulis semuanya. Kalau udah, boleh disimpan. Boleh juga dibakar kalau itu bikin lega. Menulis bukan buat menyalahkan, tapi buat membebaskan. Biar isi kepala dan isi hati kita nggak terus numpuk kayak cucian seminggu yang nggak dijemur. 5. Buat jadwal bahagia. Serius, bukan cuman wacana. Sahabatku, jangan nunggu orang lain buat bikin kita bahagia. Kita sendiri bisa mulai. Buat jadwal bahagia. Misalnya, hari Senin pagi, nyiram tanaman sambil dengerin lagu lawas. Hari Selasa sore, nonton sinetron favorit sambil ngemil pisang rebus. Hari Rabu, telepon sahabat lama. Nggak perlu mahal, yang penting bikin hati hangat. Kalau hidup kita diisi dengan hal-hal kecil yang bikin senyum, hati kita jadi lebih tahan banting walau dunia di sekitar keras. 6. Buat daftar hal yang aku syukuri hari ini. Setiap malam sebelum tidur ambil kertas. Tulis 3 hal yang kita syukuri hari itu. Nggak usah yang besar, cukup kayak, alhamdulillah, lutut nggak nyeri hari ini. Aturan minum obat hari ini nggak kelewat. Cucu peluk aku tadi pagi. Latihan, ini sederhana, tapi efeknya kayak minyak kayu putih di tengah masuk angin. Bikin hati anget, bikin tidur lebih nyenyak. 7. Hadapi konflik kecil dengan kasih, bukan gengsi. Kadang kita kesel karena anak kita bicara kurang sopan, atau cucu jawab seenaknya, boleh kok kita tegur. Tapi caranya pelan, penuh kasih.
Contoh, sayang, kalau ngomong pelan-pelan ya, ibu bisa denger kok. Atau, ayah seneng kamu jujur, tapi yuk kita cari cara bicara yang lebih halus. Dengan nada yang lembut, kita bisa lebih didengar. Daripada kalau langsung marah dan saling ngambek. 8. Cari aktivitas fisik ringan. Bukan cuma buat badan, tapi buat pikiran. Kalau badan terus duduk, pikiran juga bisa buntu. Makanya, penting banget untuk tetap gerak. Contoh, senam ringan di pagi hari, jalan keliling halaman, atau sekadar nyapu teras sambil nyanyi-nyanyi kecil. Gerak itu bikin otot kita tetap hidup. Dan yang lebih penting, bikin pikiran kita tetap segar. Dan gak gampang uring-uringan. 9. Bangun rutinitas spiritual yang tenang. Mau itu doa, zikir, meditasi, atau sekadar duduk diam mengingat masa lalu. Bikin waktu khusus tiap hari buat itu. Karena seringkali, yang bikin hati kita sembuh bukan ucapan orang. Tapi hubungan kita sama yang di atas curhatlah sama Tuhan. Dia pendengar terbaik, gak pernah menyela, gak pernah bosan. Dan dari situ, hati kita bisa dapat kekuatan yang gak bisa dijelasin pakai logika. Tapi kerasa banget damainya. 10. Punya teman curhat cadangan. Maksudnya begini, kalau anak gak bisa denger, cucu lagi sibuk, kita tetap butuh teman buat ngobrol. Cari satu orang aja. Bisa saudara, bisa sahabat lama, bisa tetangga, yang kita percaya dan mau dengerin kita. Hubungi dia secara rutin. Gak usah tiap hari, cukup sesekali, tapi jadi jaring pengaman kita biar gak jatuh sendirian. Sahabatku, semua penerapan tadi bukan teori rumit, bukan ilmu mahal, tapi langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang. Dan kalau kamu masih merasa berat, ingat ini baik-baik, Tuhan gak pernah berhenti sayang. Kalau dunia terasa mengecil, berarti waktunya kita memperbesar ruang di dalam hati. Ruang untuk menerima, ruang untuk memberi, dan ruang untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Setiap hari adalah kesempatan. Bukan buat menyesali, tapi buat memperbaiki. Kalau kamu sudah siap, nanti kita lanjut ke bagian terakhir ya. Pernyataan penutup. Di sana kita akan rangkum semuanya. Kita ajak hati kita duduk sebentar, merenung, dan mengambil satu langkah baru. Biar masa tua ini bukan jadi akhir, tapi jadi puncak yang paling indah dari hidup kita. Sahabatku yang luar biasa, udah panjang banget ya kita ngobrol hari ini. Dari awal tadi kita udah jalan bareng, melewati rasa sepi yang gak kelihatan, pahit yang gak pernah diluapkan, dan luka yang terlalu sopan untuk diutarakan. Tapi sekarang, kita udah punya satu bekal penting. Bukan cuma pemahaman, tapi juga keberanian. Berani jujur sama diri sendiri, berani bilang, aku juga butuh diperhatiin, dan yang paling penting, berani sayang sama diri sendiri tanpa minta izin dari siapa-siapa. Kadang kita terlalu sibuk mikirin orang lain, sampai lupa bahwa kita juga manusia, yang punya hati, yang boleh kecewa, dan berhak bahagia. Ada satu wejangan kuno dari tanah Jawa, yang bilang begini, wani ngalah, luhur, wekasane. Berani mengalah akan mendapatkan akhir yang mulia. Tapi ingat, mengalah bukan berarti diam. Mengalah bukan berarti memendam. Mengalah juga harus disertai keberanian untuk menyuarakan isi hati. Dengan cara yang penuh cinta. Jangan tunggu semuanya berubah dulu baru kita bahagia. Kita bisa mulai duluan. Dari diri sendiri. Dari langkah kecil. Dari senyum tulus setiap pagi. Dan dari keberanian untuk bilang, aku juga ingin dihargai. Sahabatku, kalau hidup ini ibarat nasi goreng, maka masa tua itu bagaikan kerupuknya. Nggak wajib, tapi kalau ada, wah, rasanya jadi lengkap. Dan kamu adalah kerupuk paling renyah dan paling berharga yang pernah disajikan di meja kehidupan ini. Kita bukan beban, kita bukan orang yang terlupakan. Kita adalah album kenangan yang hidup, penuh cerita, penuh makna, dan layak untuk dikenang, didengar, dan dihargai. Jadi yuk, mulai hari ini, jangan cuma jadi penonton dalam hidup sendiri. Jadilah tokoh utama, bikin kisah yang membanggakan,
dan ajak orang-orang di sekitar buat ikut merayakan hidup yang masih kita jalani dengan semangat. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerasa ditemani, atau bisa jadi suara buat isi hatimu yang selama ini diem aja, jangan pelit ya. Bagikan video ini ke teman-teman seangkatanmu. Siapa tahu satu klik dari kamu bisa jadi obat buat hati mereka. Klik tombol like-nya, share ke grup keluarga, dan pastikan kamu subscribe ke channel Yayasan Darbe Berbagi Nusantara. Karena di sini hati yang pernah terluka akan menemukan tempat pulang. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sahabatku yang hebat. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap yakin bahwa hari ini kita nggak sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam hangat penuh cinta dari kami. Untuk kamu yang luar biasa, sampai jumpa.